Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, kita rasakan bagaimana nikmat Allah kepada kita, sehingga sepatutnya kita selaku hamba Allah mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sebagai tanda setia cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagai umat yang cinta dan insya Allah akan kembali kepada kita dalam bentuk syafaat nanti yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Dan Al-Khatib sama-sama menasihati diri sendiri kita semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Para jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita sudah masuk pada bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu ada sebuah peristiwa yang sangat spektakuler yang terjadi tidak bisa diukur oleh ilmu pengetahuan apapun. Dengan 3 dimensinya, peristiwa ini terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun banyak peristiwa-peristiwa di bulan Rajab, tetapi peristiwa ini selalu kita peringati, selalu kita rayakan, di mana peristiwa ini diberi nama Isra dan Mi'raj. Kalau cerita Isra Mi'raj mungkin panjang dan waktu tidak cukup, tetapi dalam khutbah yang singkat ini hanya sedikit khatib akan menyampaikan apa sebenarnya latar belakang peristiwa ini terjadi dan bagaimana peristiwa ini prosesnya terjadi dan apa yang dihasilkan dari peristiwa ini. Peristiwa ini berawal dari ketika Rasulullah SAW diuji oleh Allah. Ketika masa perjuangan dakwahnya, ada 2 orang yang merupakan 2 pilar tiang yang selama perjuangan Rasulullah selalu membantu. Yang pertama adalah istri yang setia, Khadijah Kubra, dan yang kedua adalah pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ketika 2 orang ini masih hidup, Rasulullah disuplai secara kekuatan materi oleh istrinya yang memang terkenal sangat kaya, dan dibantu kekuatan secara moral, di mana Abu Thalib juga adalah merupakan anak Abdul Muthalib yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Dan memang Abdul Muthalib kakeknya itu adalah merupakan penjaga Ka'bah, yang di mana pada saat Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, hanya Abdul Muthalib yang bisa mempertahankan itu. Para jamaah sekalian, ketika 2 orang ini meninggal, maka disinilah tahun-tahun kesedihan Rasulullah SAW.
Beliau sebagai seorang rasul pilihan, sebagai seorang nabi, juga sebagai manusia biasa. Selain rasul diberikan sifat wajibnya yaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah, juga ada sifat jaiznya sebagai manusia. Dia juga bersosialisasi, berumah tangga, makan dan minum sebagaimana manusia biasa. Oleh karena itu, tidak lepas daripada ujian-ujian hidup dan penghidupannya. Ketika dua orang ini telah meninggal dunia, maka makin ganas dan makin sadis orang-orang Quraisy dalam menumbangkan dan mematahkan dakwah Rasulullah. Itulah yang disebut dengan Yaumul Hajj atau tahun duka cita. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa duka cita di kala saudara kita, orang tua kita meninggal dunia. Begitu pula Rasulullah ketika dua orang ini meninggal dunia, beliau pun sebagai seorang manusia biasa mengalami masa-masa duka cita ini. Para jamaah sekalian, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk memberikan sebuah peristiwa yang dimana peristiwa ini disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Rasulullah pada malam hari dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari kota Madinah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy Allah, dan disitulah terjadi sebuah dialog Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, ketika Rasulullah SAW dijalankan peristiwa Isra Mi'raj ini, kemudian pagi harinya Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, "Wahai umatku, apakah kalian akan percaya kepadaku kalau aku sampaikan semalam aku dari kota Mekah ke kota Madinah, dari Madinah aku naik ke langit ketujuh, aku naik ke Sidratul Muntaha, dan aku bertemu Allah di Arsy-Nya Allah. Apakah kalian percaya apa yang aku katakan?" Para jamaah sekalian, disinilah ketika umat Rasulullah sudah mulai banyak, Allah menguji kualitas umat Rasulullah pada saat itu. Ketika mereka mendengar peristiwa itu, dari kota Mekah ke Madinah naik ke langit ketujuh hanya dalam beberapa waktu, manusia mana yang akan percaya? Umat mana yang akan yakin? Maka disitulah terjadi dualisme golongan. Golongan yang pertama, golongan yang yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah benar, dan golongan kedua adalah golongan yang keluar dari penganut-penganut Rasulullah yang sebelumnya mereka menyatakan Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampillah saat itu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Dan saat itu pula Abu Jahal memanfaatkan kondisi seperti itu. "Wahai Muhammad, jika kau benar tadi malam kau berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah, lalu kau naik ke langit ketujuh, kau sampai ke Sidratul Muntaha, sekarang kau angkat kakimu yang kanan." Diangkat oleh Rasulullah. Setelah kau angkat kakimu yang kiri, tentu akan jatuh. Inilah Abu Jahal yang selalu mengganggu bagaimana dakwah Rasulullah tidak akan berhasil. Tetapi Allah selalu menolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, "Bagaimana dengan engkau Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? "Wahai orang-orang Quraisy, kalau itu yang mengatakan adalah Muhammad Rasulullah, lebih dari itu saya yakin bahwa apa yang dikatakan adalah benar." Inilah awal muasal ketika Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Lalu bagaimana kita dengan peristiwa sekarang ini? Belum lama kita ditimpa oleh musibah yang namanya virus corona, ditambah lagi dengan virus-virus yang lain. Anggap saja ini sebuah ujian dari Allah.
kualitas kita dalam menghadapi penyakit-penyakit seperti ini. Bagaimana? Tidaklah beda ketika Rasulullah melihat umatnya mana yang setia dan mana yang tidak setia. Mana yang kualitas dan mana yang hanya kuantitas. Sebab kalau kita yakin kepada Allah, apapun peristiwa di dunia ini, itu semua sudah ada dalam qada dan qadarnya Allah. Bagaimana kita dalam menghadapinya? Allah bagaimana sayangnya kepada Rasulullah. Allah bagaimana menolongnya kepada Rasulullah. Tapi di saat itu dua tiang, dua pilar yang merupakan kekuatan dakwah Rasulullah, Allah ambil. Karena Allah sayang kepada Rasulullah dan ingin mengkualitaskan iman Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah mampu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Memang mereka adalah para Rasul Allah. Memang mereka adalah para Nabi Allah. Kita bukan seorang Nabi. Kita bukan seorang Rasul. Tapi kita adalah umat Rasul yang tentunya kita juga harus mengikuti kekuatan keimanan, keyakinan yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi cobaan hidup, menghadapi tantangan hidup, menghadapi ujian hidup, mari kita kualitaskan kekuatan iman kita. Hanya mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak mampu kecuali kekuatan Allah yang berbicara. Para jamaah sekalian, setelah itu kemudian ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, maka diperintahkan kepada umat Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Awalnya diminta 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu. Inilah kasih sayang Rasulullah. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi Musa diingatkan, "Hai Muhammad, kalau engkau yang melaksanakan perintah 50 waktu, aku yakin kau mampu. Tapi bagaimana dengan umatmu?" Maka Rasulullah menerima saran daripada Nabi seniornya, yaitu Musa alaihissalam. Pernahkah kita dalam kehidupan ketika ada nasihat, masukan-masukan yang baik, kita terima dengan baik, sebagaimana Rasulullah menerima masukan dan saran daripada Nabi Musa alaihissalam. Andaikan saat itu Rasulullah tidak menerima, mampukah kita dalam sehari melaksanakan sholat 50 waktu? Inilah sirah nabawiyah, peristiwa-peristiwa yang harus kita ketahui dan bisa kita ambil hikmah perjalanan. Di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang mengajarkan kepada kita hablum minallah dan hablum minannas. Ketika kita takbir diajarkan oleh Rasulullah, disitulah kita berhablum minannas. Kita serahkan semua segala persoalan dalam sholat. Karena hanya sholat yang bisa membantu permasalahan yang kita hadapi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Di saat kita menghadapi susahnya hidup, tak ada manusia pun yang mampu yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sholat sebagai teman kita, jadikan sabar sebagai perisai kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Putihkan hati kita, bersihkan hati kita dari sifat-sifat rasa dengki, iri hati dan sebagainya. Karena itu akan menjadi penyakit hati yang akan membuat diri kita akan mudah terkena penyakit. Para jamaah sekalian, dalam gerakan sholat pun ada gerakan yang mengingatkan kepada kita akan sebuah kematian. Kita berasal dari yang namanya tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Itulah gerakan ruku. Ketika ruku kita melihat ke bawah, disitulah Allah mengingatkan kepada kita, hai manusia, kau menyembah kepadaku, disitulah asal muasalmu dan kau akan kembali ke situ. Ada gerakan lagi yang merupakan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kita kadang-kala terbawa ego, aku kita, untuk supaya orang mengakui akan kemampuan kita, kepandaian kita.
kompetensi kita sehingga kita lupa menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Tak ada saya tak akan berdiri. Itu adalah kesombongan. Tetapi ketika kita sholat, kita diajarkan pada saat kita gerakan ruku, di situ kepala kita berada di bawah. Tak ada kemampuan, tak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang namanya ketawaduan, rendah hati, tapi bukan rendah diri. Dan gerakan yang terakhir kita diajarkan kepada Rasulullah, dari Rasulullah adalah gerakan bagaimana kita bersalam kanan dan bersalam kiri. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah manusia sosial, bahwa kita adalah makhluk yang sangat membutuhkan kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minnas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Kalau keduanya ini sudah kita kualitaskan, insya Allah kehidupan kita akan tenang dengan sifat qanaah. Apa yang Allah beri kepada kita, kita terima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Semoga khutbah yang singkat ini mengingatkan diri kita semua kembali dalam peristiwa Isra Mi'raj, diajarkan kepada kita untuk berhablum minallah dan berhablum minnas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allah